Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwah wa akhwat fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat untuk thalabul ilmi. Maka nikmat untuk thalabul ilmi adalah nikmat yang tidak diberikan kepada setiap orang, dan ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Ikhwah wa akhwat fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebagai muqaddimah, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga pada kita semuanya tentang satu perkara yang dapat menyengsarakan pada kita, perkara yang dapat menjadikan amal-amal yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Yakni salah satu perkara yang dinamakan dengan ujub atau berbangga diri. Sifat ujub ini adalah tidak menimpa kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Sifat ujub atau sifat buruk, sifat tercela dari ujub ini tidaklah menimpa kepada orang-orang yang ahli maksiat. Tidak kita temui orang yang dia, mohon maaf, misalnya berzina, dia bangga dengan perzinaannya. Itu tidak. Tidak kita temui orang yang dia itu mencuri, dia berbangga dengan pencuriannya, kemudian dia sebarkan kepada orang lain. Tidak. Tidak kita temui orang yang dia itu korupsi, kemudian dia berbangga dengan korupsinya, lalu dia sebarkan korupsinya ke teman-temannya. Itu tidak. Tapi sifat ujub ini itu akan muncul bagi orang-orang yang dia beramal baik, yang melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dinyatakan sanadnya jayyid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam takunu tudnibuna," kalaulah kalian itu tidak berbuat dosa, maka khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik, saya khawatir kalian akan terkena perkara yang lebih berat daripada itu, yang lebih besar daripada itu. Yakni apa? Al-ujbah, al-ujbah, yakni ujub. Sampai diulangi 2 kali. Kalaulah kita tidak melakukan perbuatan dosa yang nyata-nyata dosa, yang diketahui oleh orang itu adalah perbuatan dosa, maka kita dikhawatirkan terjatuh dalam perkara yang lebih berat lagi. Kenapa?
karena kita melakukan perkara yang salah tapi kita tidak merasa salah. Seorang yang dia melakukan perbuatan dosa pasti dia meyakini ini adalah salah. Orang yang mencuri pasti dalam dirinya mengatakan pencuri ini salah. Orang yang dia itu mabuk maka dia akan meyakini bahwa mabuk itu adalah dosa. Tapi terkadang orang yang dia melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian dia berbangga dengan kebaikannya itu, hatinya merasa ujub, berbangga diri akan apa yang dia lakukan, maka dia tidak merasa berdosa. Ini lebih membahayakan. Sehingga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, Nabi SAW mengatakan salathun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah syuhun muta'un, yakni kebakhilan yang ditaati, kebakhilan yang senantiasa diikuti. Ketika orang akan melakukan infak misalnya, maka dia merasa bakhil, merasa iman, kemudian dia tidak jadi berinfak. Setiap akan melakukan infak maka perasaan bakhil ini muncul, kemudian diikuti lagi, sehingga apa? Dia tidak pernah berinfak. Karena apa? Mengikuti perasaan bakhil yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah wa hawa muttabaun, yakni hawa nafsu yang diikuti. Mengikuti hawa nafsu ini akan menyengsarakan atau binasakan kepada kita. Sehingga inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu mengarahkan atau merintahkan pada perkara yang baik, perkara yang buruk, kecuali yang Allah berikan rahmat. Kemudian yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi, yakni takjubnya atau ujubnya seseorang pada dirinya sendiri. Ini yang hendaknya kita hati-hati. Orang yang dia dalam satu kegiatan misalnya, dan dia banyak peran dalam kegiatan itu, kemudian dia merasa dia merasa kalau saya tidak ada maka kegiatan ini akan tidak berhasil. Kalau bukan karena saya maka tidak berhasil. Kemudian misalnya ketika kita iktikaf, teman-teman kita di saat jam 2, jam 3 mereka tidur. Kemudian kita bisa bangun, kemudian sholat sendiri. Maka muncul dalam diri kita, ini loh saya lebih baik daripada teman-teman yang mereka tidur semuanya. Kita melakukan kebaikan, tetapi apa? Di balik kebaikan itu ada ancaman yang akan membinasakan pada diri kita kalau kita tidak menjaga, yakni perasaan ujub atau perasaan berbangga diri. Demikian juga orang-orang yang Allah berikan kelebihan, misalnya kelebihan di dalam berbicara. Kalau dia berbicara, banyak orang yang terpikat dengan pembicaraannya, banyak orang yang terkagum-kagum dengan pembicaraannya, banyak dipuji oleh orang. Ini bahaya yang besar pada diri kita kalau kita memiliki seperti itu. Kalau kita tidak menjaga, maka perasaan ujub ini akan bertambah dan bertambah, sehingga kita akan senang ketika kita dipuji, dan kita akan sedih atau kita akan tidak senang ketika dicela. Sehingga perkara yang harus kita hati-hati adalah perkara ujub ini, karena ini berkaitan dengan amal-amal kebaikan. Baik ikhwah dan akhwat fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pagi hari ini
kita melanjutkan pembahasan kita di tafsir Juz Amma, masih di surah An-Naba. Dan kemarin kita telah sampai di pembahasan ayat wa kulla a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kulla syai'in ahsainahu kitabah, di ayat yang ke-29. Dan sedikit kita murajaah di ayat ini, wa kulla syai'in ahsainahu kitabah, dan segala sesuatu itu kami catat ya, dalam suatu catatan. Maka Syekh Utsaimin beliau menjelaskan maksud kulla syai', jadi segala sesuatu itu yushmilu ma yaf'aluhu Allahu azza wa jalla minal khalqi wa tadbiri fil kauni. Itu mencakup apa yang Allah Ta'ala lakukan, baik itu berupa penciptaan ataupun pengaturan alam semesta ini, semuanya itu mencakup. Jadi itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga wa yushmilu ma ya'maluhu al-ibadu min aqwalin wa af'alin. Demikian juga mencakup apa yang dilakukan oleh hamba-hamba, oleh manusia dan yang lainnya, jin dan yang lainnya, baik dari ucapan-ucapan ataupun dari perbuatan-perbuatan. Ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu ada di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini bukan sebagai dalil ya. Ketika kita melakukan perkara yang maksiat, lalu kita berdalil bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini adalah kita menjadikan peringatan jangan sampai diri kita menyalahgunakan atau menyalahartikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yushmilu kulla saghirin wa kabirin, dan mencakup baik itu yang besar ataupun yang kecil, baik yang kecil ataupun yang besar, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahsainahu ay dhabatnahu bil ihsa'id daqiqil ladzi la yakhtalifu. Yani kami catat hal-hal tersebut. Yani apa? Kami catat, kami kontrol, kami tulis dengan pencatatan yang teliti, yang tidak ada perselisihan, yang tidak ada khilaf. Ini yang hendaknya kita imani. Maka di antara fungsi, di antara faedah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatat apa-apa yang Allah tetapkan untuk kita, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lainnya, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak berputus asa terhadap perkara yang gagal, perkara yang tidak sesuai harapan. Artinya kalau kita menginginkan sesuatu, ternyata yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan harapan. Kita bisnis, kemudian kita sudah usahakan, ternyata hasil dari bisnis kita bukannya dapat keuntungan tapi malah dapat kerugian. Maka janganlah menjadikan diri kita putus asa, kemudian kita menggerutu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak bersukaria terhadap perkara-perkara yang berhasil. Ketika kita mendapatkan keberhasilan dalam satu perkara, maka kita tidak menjadikan lupa daratan, kemudian kita meluapkan kebahagiaan itu dengan perkara-perkara yang melanggar syariat.
Ada orang-orang yang ketika mereka mendapatkan keuntungan dalam bisnis, maka dia luapkan kegembiraannya itu dengan justru perkara maksiat. Misalnya mereka mengundang orjen tunggal ataupun yang lainnya, yang itu adalah perkara-perkara yang haram. Maka ini tentunya perkara yang sudah tidak benar. Kemudian kitaban, yani ahsaynahu kitaban, yakni kutuban, yakni catatan-catatan. Wa qad thabata fil hadits sahih anna Allah ta'ala kataba maqadira kulli syai'in ila an taquma as-sa'ah. Dan telah tetap di dalam hadis yang sahih bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdir-takdir setiap perkara, segala sesuatu, sampai nanti terjadinya hari kiamat. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk pada diri kita, semua telah Allah ta'ala tetapkan. Kemudian wa min jumlati dzalika a'malu bani Adam fa innaha maktubatun. Dan di antara apa yang Allah ta'ala tetapkan tadi adalah perbuatan atau amal-amal manusia, dan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bentuk keimanan kita kepada takdir. Jadi segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal kullu qaulin yuktabu, setiap ucapan itu ditulis. Jadi bahkan setiap ucapan itu ditulis. Di surah Qaf ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah terlafaz, terucapkan dari suatu ucapan, illa ladaihi raqibun atidun, kecuali padanya itu ada raqibun. Raqibun yakni maknanya adalah muraqib, yakni pengawas. Kemudian atidun yakni al-hadir, yakni hadir, ada yang hadir. Jadi setiap ucapan yang kita ucapkan maka pasti ada yang mengawasi dan ada yang hadir untuk mencatat dari apa-apa yang kita ucapkan tadi. Ini juga keimanan ya, berkaitan dengan apa yang kita ucapkan, sehingga hendaknya kita memperhatikan apa-apa yang kita ucapkan. Terkadang kita itu lepas kendali ya, sehingga ketika kita berbicara, ketika kita mengucapkan sesuatu itu ya sesuai dengan selera kita ya. Pokoknya apa yang diucapkan, ucapkan saja. Maka ingatlah bahwa apa yang kita ucapkan itu pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah yang beliau sebutkan tentang Imam Ahmad. Dakhala rajulun alal imami Ahmad rahimahullahu ta'ala wa huwa maridun ya'inu min maradihi. Ada seseorang yang dia menjenguk Imam Ahmad ketika beliau sakit dan beliau mengerang atau mengeluh, dalam artian karena sakitnya itu, menahan sakitnya itu sampai keluar suara semacam rintihan. Faqala lahu, kemudian orang tadi berkata kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, inna Tawusan, wahai Abu Abdillah, sungguhnya Tawus adalah seorang tabi'in. Yaqulu, dia berkata, inna aninal maridi yuktabu, sesungguhnya rengan orang yang sakit itu dicatat ya, sesungguhnya rintihan atau orangan orang yang sakit itu dicatat. Ketika mendengar nasihat tersebut, maka fatawaqqafa rahimahullahu anil anini, maka
beliau segera menghentikan rintihannya atau erangan sakitnya. Khaufan min ayyuktaba alaihi aninu maradihi, khawatir akan dicatat erangannya tadi. Maka itu seorang muslim ketika diberikan nasihat dan nasihat tersebut adalah perkara yang benar, maka dia segera untuk menghentikan kesalahannya. Terkadang kita ada rasa ego. Bayangkan Imam Ahmad, siapa yang tidak kenal seorang muslim pada Imam Ahmad? Baik dalam perjuangannya, dalam keilmuannya, semuanya diakui. Tapi ketika beliau diberikan nasihat, maka segera beliau berhenti dari kesalahannya. Kadang-kadang ketika kita melakukan perkara yang salah, atau apakah itu perkara salah yang sifatnya itu kecil ataupun yang besar, kemudian ada orang yang dia mengingatkan pada diri kita, terkadang kita itu malu untuk mengakui kesalahan tersebut. Kita malu untuk mengakui kesalahan tersebut. Maka ini perkara yang tidak benar. Beliau ketika diingatkan, maka beliau segera berhenti dari rintihannya dan tentunya beliau beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membandingkan fakaila bi aqwali la haddalaha wa la mumsika laha, yani alfadun tatra tawalil laili wan nahari wa la yasibu lahal hisab. Bagaimana dengan ucapan yang tidak ada batas dan tidak terkendali, yang itu dilafadzkan secara lepas, secara bebas, baik sepanjang malam ataupun sepanjang siang, dan dia tidak menyangka bahwa itu akan dihisab. Jadi ini perkara yang kadang-kadang kita mungkin tidak sadar. Jadi merasa bahwa ucapan kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fakullu syai'in yuktabu hatta alhami yuktabu imma laka wa imma alaika. Segala sesuatu akan dicatat sampai yang namanya alham, ya, keinginan. Jadi sekedar orang itu menginginkan sesuatu, maka itu dicatat. Bisa jadi keinginan itu akan menyengsarakan pada dia, ataupun keinginan itu akan memberikan pahala kepada dia. Maka man hamma bisayyi'ah, orang yang dia ingin melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, kemudian falam ya'malha, lalu dia tidak melakukannya, tidak jadi melakukannya. Kenapa kok tidak jadi? Yakni ajizan anha, karena dia tidak mampu untuk melakukannya. Jadi dia tidak jadi melakukan kemaksiatan itu karena memang tidak mampu untuk melakukannya. Jadi misalnya ada orang yang dia ingin mencuri. Ketika dia ingin mencuri, tiba-tiba dia sakit sehingga dia tidak jadi untuk mencuri. Jadi tidak jadinya mencuri karena kelemahan pada dirinya, padahal hatinya ingin mencuri. Dia ingin misalnya ketika di rumah melihat YouTube yang haram, melihat YouTube yang haram. Ketika dia buka HP, misalnya ternyata pulsanya habis, datanya habis, nggak jadi lihat yang haram. Hatinya ingin, tapi ternyata tidak mampu karena datanya habis. Maka hal yang semacam ini fa innaha tuktabu alaihi, maka ini dicatat sebagai dosa pada dirinya. Karena apa? Karena dia ingin melakukan kemaksiatan, dia sudah berusaha untuk melakukannya, tapi ternyata tidak
mampu, tidak kesampaian untuk melakukannya, maka dicatat yakni keburukan. Karena apa? Karena sudah ada usaha untuk melakukannya. Kemudian wa in hamma biha wa tarakaha lillahi. Sementara kalau orang melakukan menginginkan meniatkan satu perkara yang buruk, yang maksiat, kemudian wa tarakaha lillah, dia meninggalkannya karena Allah. Dia sadar dengan niatnya itu bahwa itu niat yang salah, kemudian dia tinggalkan. Yani meninggalkannya bukan karena tidak mampu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka fa innaha tuktabu lahu, maka dicatat baginya kebaikan. Jadi ini walaupun hanya sekedar keinginan atau niat, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fala tudhi'u syai', maka fala yudhi'u syai', maka Allah tidak menyia-nyiakan sesuatu. Kullu syai'in ahsainahu kitaba, segala sesuatu itu kami Allah catat pada catatan. Ini penjelasan beliau tentang wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Maka dari ayat ini kita yakini yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apa yang Allah taala akan lakukan, dan juga apa yang hamba-hamba itu akan lakukan. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah meyakini seperti itu, apapun yang menimpa kepada diri kita, maka semuanya itu akan menjadi sumber pahala. In asabathu syarra'u sabara. Kalau menimpa kepadanya itu perkara yang musibah, perkara yang tidak baik, maka dia sabar. Maka kesabaran dia itu adalah khairun lahu, akan menjadikan kebaikan bagi dirinya. Dan kebalikannya, wa in asabahu syarra'u syakara. Kalau menimpa kepadanya itu perkara yang baik, perkara yang menyenangkan, dia akan bersyukur, dan syukur itu baik bagi dirinya. Demikian juga di ayat yang lainnya tadi, kalau menimpa kepada kita itu perkara yang tidak menyenangkan, maka kita tidak boleh berputus asa. Tidak boleh kita kemudian menggerutu, kita memaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Sehingga banyak zikir, banyak lafaz yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita terkena musibah. Di antaranya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'ala, ataupun kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Semua itu adalah bentuk-bentuk zikir kita kepada Allah ketika kita mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan. Intinya, jangan kita menjadikan putus asa, jangan menjadikan kita mencela kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan takdir yang tidak baik. Dan kebalikannya, ketika kita mendapatkan kebaikan, maka janganlah menjadikan kebaikan itu kita bersukaria yang melampaui batas yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara zikir-zikir yang Allah taala ajarkan, yakni alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka akan sempurna kebaikan-kebaikan. Kita tetap menetapkan bi ni'matihi, yakni dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang hendaknya bisa kita amalkan berkaitan dengan ayat wa kullu syai'in ahsainahu kitabah. Dan kita meyakini setiap yang kita ucapkan itu pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tadi yang namanya alham, yang namanya adalah niat di dalam hati, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
Kalau orang yang dia meniatkan perkara yang maksiat, kemudian dia tidak jadi melakukannya karena memang tidak mampu, maka dicatat dengan satu keburukan. Dia sudah usaha untuk melakukan keburukan tapi tidak mampu, maka tetap dicatat dengan keburukan. Kebalikannya, kalau dia berniat melakukan keburukan, kemudian dia tinggalkan karena lillahi ta'ala, maka dia akan diberikan satu kebaikan. Lalu di ayat yang ke-30, fadzuku falan nazidakum illa azaba. Fadzuku, maka rasakanlah oleh kalian, falan nazidakum, maka tidaklah akan kami tambah kepada kalian illa azaba, kecuali azab. Ini adalah diarahkan atau ditujukan kepada orang-orang yang dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Hadzal amru lil ihanati wat tawbihi, yakni yuqalu li ahli nar. Ucapan ini atau perkara ini adalah untuk penghinaan kepada yakni penghuni neraka. Apa? Dzukul adzaba, rasakanlah azab. Rasakanlah azab. Yani ihanatan wa tawbihan falan narfa'ahu ankum. Yani sebagai bentuk penghinaan, pencelaan yang kami tidak akan angkat dari kalian. Walan nukhaffifa ankum, dan kami tidak ringankan dari kalian. Bal wala nabqikum ala ma antum alaihi, bahkan tidak ada yang kami sisakan pada diri kalian dari azab tersebut. Jadi semuanya terkena azab. Wala nazidukum illa azaban fi quwwatihi wa muddatihi wa nau'ihi, dan tidaklah kami tambah kepada kalian kecuali azab. Artinya azabnya ditambah, baik dalam yakni kuatnya, dalam kekuatan azab tersebut, demikian juga dalam masanya, lamanya, demikian juga dalam jenisnya. Ini kepada ahli nar. Jadi Allah Ta'ala tambah baik dalam masalah kekuatan azabnya, kedahsyatan azabnya, ataupun dalam masa ataupun lama azabnya, demikian juga dalam jenisnya azab. Jadi tidak hanya dengan satu jenis azab. Wa fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lainnya, annahum yaquluna li khazanati jahannam, para penghuni neraka mereka berkata kepada penjaga jahanam. Para penghuni neraka mereka berkata kepada penjaga jahanam. Apa yang mereka ucapkan? Di dalam surah Ghafir. Surah Ghafir surah yang ke-40 ayat yang ke-49. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Ud'u rabbakum, doakan kepada Rabb kalian. Jadi penghuni neraka itu meminta kepada penjaga neraka supaya mendoakan kepada Allah Ta'ala. Apa? Yukhaffif 'anna, supaya Rabb kalian itu meringankan dari kami. Apa? Yauman, satu hari saja, minal azabi, dari azab. Jadi doakan pada Rabb kalian supaya Allah itu meringankan
azab kami walaupun cuma sehari saja. Maka Syekh Utsaimin mengambil pelajaran dari ayat ini. Ta'ammal hadhil kalimah min iddatin awjih. Maka perhatikan kalimat atau ayat ini dari beberapa sisi. Yang pertama, di dalam ayat ini penghuni neraka mengatakan ud'u rabbakum, doakanlah kepada Rabb kalian. Yani apa? Annahum lam yas'alullaha subhanahu wa ta'ala. Yani mereka penghuni neraka tidak langsung meminta kepada Allah, tapi apa? Meminta tolong kepada penjaga jahanam. Wa innama talabu min khazanati jahannam ayyad'u lahum. Tetapi mereka meminta kepada penjaga jahanam agar mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini mendoakan kepada Allah kebaikan kepada mereka. Jadi mereka tidak meminta langsung kepada Allah, tapi mereka meminta bantuan, meminta perantaraan kepada penjaga jahanam. Li'anna Allah qala lahum, karena Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, berkata kepada mereka di dalam ayat yang lainnya, yakni dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat yang ke-108. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa'u fiha, tinggallah kalian di dalamnya, di neraka. Wa la tukallimuni, dan janganlah kalian berbicara kepadaku. Dan janganlah kalian berbicara kepadaku. Jadi Allah berkata kepada mereka, tinggallah kalian di neraka dan jangan kalian ngomong dengan saya. Sehingga fara'au anfusahum annahum laisu ahlan li ayyas'alullaha wa yad'uhum. Maka mereka melihat atau merasa bahwa diri mereka tidaklah pantas atau tidaklah yang berhak untuk meminta kepada Allah wa yad'uhu, dan meminta kepadanya, berdoa kepadanya bi anfusihim, untuk diri mereka sendiri. Sehingga apa? Bal la yad'unahu illa biwasitatin. Maka tidaklah dia berdoa kepada Allah kecuali dengan perantara. Ini kenapa mereka mengatakan ud'u rabbakum, doakanlah untuk apa? Kepada Rabb kalian untuk kami. Jadi mereka meminta bantuan, meminta pertolongan kepada penjaga jahanam untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Karena memang sudah dikatakan oleh Allah Ta'ala, wala tukallimun, janganlah kalian berbicara kepadaku. Ini yang terjadi kepada penghuni neraka. Adapun orang-orang yang masih di dunia, maka ketika berdoa kepada Allah tidak harus meminta perantara, tidak harus kita meminta bantuan kepada orang lain. Apalagi yang kita minta bantuan adalah orang-orang ataupun yang memang sudah tidak bisa memberikan bantuan. Ketika Abu Hurairah, beliau mendakwai kepada ibunya dan ibunya itu menolak, maka beliau mendatangi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan agar mendoakan ibunya. Dan dengan doa beliau, maka ibunya itu masuk Islam. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, tidaklah para sahabat mereka mendatangi kepada kuburan beliau kemudian meminta kepada beliau agar mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak.
Bahkan ketika terjadi kemarau yang panjang di masa Umar bin Al-Khattab, tidaklah mereka mendatangi kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal perkara yang berat dihadapi mereka. Maka perkara yang salah dilakukan oleh orang-orang ketika mereka berdoa kepada Allah harus dengan perantaraan orang lain, atau bahkan harus dengan perantaran orang-orang yang sudah tidak mampu memberikan pertolongan, yakni kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini perkara yang tidak benar. Kemudian yang kedua, hikmah dari ayat tadi, yakni masih pada ud'u rabbakum. Jadi berdoalah kepada Rabb kalian. Annahum qalu ud'u rabbakum wa lam yaqulu ud'u rabbana. Mereka mengatakan doakan pada Rabb kalian, dan mereka tidak mengatakan doakan pada Rabb kami, Rabb kita. Itu tidak. Jadi bukan ud'u rabbana, tapi ud'u rabbakum. Kenapa? Li'anna wujuhahum wa qulubahum la tastati'u an tatahaddatsa. Karena wajah-wajah kalian, wajah-wajah mereka dan juga hati-hati mereka itu tidak mampu untuk berbicara, tidak mampu untuk berucap. Au antatakallama biidhafati rububiyyatillahi lahum, ataupun untuk mengucapkan sesuatu yang disandarkan rububiyahnya Allah kepada mereka. Ay bi ayyaqulu rabbana, yakni mereka tidak mampu untuk mengatakan rabbana. Fa indahu minal 'ari wal khizyi ma yarawna annahum laisu ahlan li an tudhafa rububiyyatillahi ilaihim. Karena mereka malu, ya, dan mereka sedih apa yang mereka lihat bahasanya mereka bukanlah orang yang pantas untuk menyandarkan rububiyahnya kepada rububiyah Allah kepada mereka. Maka mereka mengatakan rabbakum, ud'u rabbakum. Ini penghuni neraka. Jadi sekedar untuk mengatakan Rabbana mereka tidak mampu, karena mereka memang tidak pantas untuk mengatakan seperti itu. Ketika di dunia mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, kemudian mereka tidak beribadah kepada Allah, sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Ketika mereka meminta supaya diringankan kepada penjaga jahanam, mereka mengatakan ud'u rabbakum, bukan ud'u rabbana. Nah, sebelum hal tersebut menimpa kepada orang-orang yang masuk ke neraka, maka hendaknya kita jaga diri kita agar tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga dari ayat ini, yakni ud'u rabbakum yukhaffif anna yawma minal adzab. Di dalam ayat ini lam yaqulu yarfa anna al-adzaba. Jadi mereka tidak meminta hilangkan dari kami azab, ya. Jadi bukan ud'u rabbakum yarfa anna minal adzab, itu tidak meminta hilangkan atau angkatlah azab dari kami, itu tidak. Bal qalu, tapi mereka hanya meminta yukhaffif, ya. Yukhaffif, ringankanlah. Jadi mereka hanya meminta untuk diringankan azabnya, bukan untuk dihilangkan azabnya. Kenapa demikian? Yakni aisuna min ayyarfa'a anhum, karena mereka sudah putus asa. Putus asa bahwa tidak mungkin azab diangkat dari mereka. Tidak mungkin azab diangkat dari mereka. Mereka sudah putus asa. Sehingga apa?
yang diminta hanya yukhaffif, ringankanlah gitu. Ibaratnya kalau dalam dunia kita ada misalnya seorang orang tua yang dia punya anak, kemudian dia sekolah pada satu sekolah. Ternyata anaknya itu sulit diatur, nggak mau masuk sekolah, nggak mau masuk sekolah, atau masuk pun mungkin cuma sekali sepekan. Kemudian yang namanya pekerjaan tidak dikerjakan. Kemudian ujian, nggak mau ikut ujian. Maka yang namanya orang tua pasti merasa yakin ini anaknya pasti akan terkena hukuman. Ketika dia datang ke sekolah, matur kepada pengelola sekolahnya, apakah dia akan mengatakan, "Pak, Bu, anak saya jangan dihukum"? Tidak mungkin. Karena apa? Karena dia merasa anaknya ini melakukan kesalahan yang sangat banyak. Pasti yang dia minta, tolong diringankan hukuman untuk anak saya. Ibaratnya seperti itu. Jadi ahlun nar, mereka merasa tidak bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa terhilangkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mereka minta kepada Allah adalah yukhaffif, supaya Allah taala meringankan azab tersebut. Dan na'udzubillah, kita berlindung pada Allah supaya tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian faedah yang keempat dari ayat ini, yakni yukhaffif anna yauman, supaya Allah Ta'ala meringankan dari kami satu hari saja. Annahum yaqulu yukhaffif annal adzaba, bahasanya mereka itu tidaklah mereka tidaklah mengatakan ringankan dari kami azab daiman, selamanya, itu tidak. Bal qalu yauman minal azab, jadi hanya yauman wahidan. Mereka tidak meminta ya Allah, atau mintakan tolong pada Allah supaya Allah meringankan azab ini selamanya, itu tidak. Tapi apa? Yukhaffif anna yauman minal azab, jadi supaya Allah meringankan kami satu hari saja, tidak selamanya gitu. Maka bihadza, dengan perkara ini, yatabayyanu ma hum alaihi minal azabi wal hawani wadzulli, ya. Jelaslah apa yang ada pada mereka dari azab, dari kehinaan, dari kerendahan. Artinya mereka itu sudah sangat hina, sangat rendah, dan sangat tersiksa dengan azab-azab tersebut, sehingga permintaannya itu hanya yauman, cuma satu hari saja gitu. Di surah Asy-Syura beliau menyebutkan dalam ayat 45, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli, dan engkau melihat pada mereka dihadapkan padanya dalam keadaan tunduk karena kehinaan, karena kerendahan. Yang dzuruna min tarfin khafi, jadi mereka melihat pandangan orang-orang yang hina. Ibaratnya kalau orang yang mau masuk ke penjara, tidak ada orang yang mau masuk ke penjara itu adalah melihat dengan pandangan yang menyenangkan, tidak ada. Secara umum pasti mereka akan merasa hina. Bahkan kalau di foto ataupun direkam kamera, mereka akan menutup wajahnya. Itu orang yang masih normal. Kecuali orang-orang yang tidak normal, mereka berbangga dengan masuk penjara.
Maka a'adzanallahu minha, kita berlindung pada Allah dari neraka tersebut. Ini penjelasan beliau berkaitan dengan fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, tidaklah kami menambah kepada kalian kecuali azab. Sehingga dari apa yang beliau ceritakan, beliau jelaskan tentang tambahnya kuat azab Allah Subhanahu wa taala, demikian juga lamanya, demikian juga tentang jenisnya azab. Dan orang-orang ahlun nar ketika mereka meminta kepada Allah, mereka meminta bantuan kepada penghuni neraka, penjaga neraka, dan permintaannya pun hanya supaya diringankan, bukan dilepaskan dari azab, tapi diringankan dari azab. Itu pun mereka hanya meminta yauman minal azab, hanya 1 hari saja. Ini betapa rendahnya mereka, sehingga permintaannya itu hanya dalam skala yang rendah. Tapi itu pun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah orang-orang yang beriman, yang mereka ada keimanan dalam hatinya, kemudian karena kemaksiatan yang dia lakukan, lalu Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka, masih ada harapan akan diangkat oleh Allah ke dalam jannah. Dan ini perkara yang harus kita imani, tidak boleh kita mengingkari perkara tersebut karena penafsiran-penafsiran yang keliru. Demikian yang bisa kami bacakan dari penjelasan beliau. Ada perkara yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perkara yang salah itu dari kami sendiri. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan siang hari ini, pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.